Selamat datang di channel Pejuang Saham. Kali ini kita akan membahas suatu emiten saham yang bergerak di bidang logistik perkapalan, dan saham ini merupakan salah satu saham favorit admin, yaitu Transpower Marine. Sebelum lanjut, saya ingatkan, jangan pernah membeli saham hanya karena melihat video ini. Lakukan riset dan analisa sendiri jika ingin membeli saham. Jangan pernah ikut-ikutan, karena risiko investasi Anda sendiri yang menentukan. Analisa kami bisa jadi benar, bisa jadi salah. Jadi lakukan riset dan analisa sendiri jika ingin membeli saham. Perusahaan ini bernama lengkap PT Transpower Marine Tbk dengan kode saham TPMA. Nah, perusahaan ini berdiri pada tanggal 24 Januari 2005 dengan modal awal sebesar 700 miliar rupiah. Perusahaan TPMA ini bergerak di sektor jasa pengangkutan barang antar pulau, dalam negeri, dan Asia Tenggara. Jadi tidak hanya di Indonesia saja berlayarnya, tapi di Asia Tenggara. Perusahaan ini melantai di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 20 Februari 2013 dan memiliki kurang lebih 579 karyawan. Berikut merupakan komposisi pemegang saham dari TPMA. Yang pertama ada PT Dwi Tunggal Perkasa Mandiri sebagai pemegang saham mayoritas dan sebagai pengendali, yaitu sebesar 56,94%. Yang kedua ada PT Patin Resource, yaitu sebesar 12%. Yang ketiga ada Standard Chartered Bank Singapura sebesar 6,79%. Selanjutnya ada masyarakat sebesar 23,86%. Dan terakhir ada saham treasury sebesar 0,41%. Mungkin ada yang lihat video ini dan belum tahu apa sih itu saham treasury. Jadi saham treasury itu adalah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan dan dibeli kembali oleh perusahaan tersebut. Berikut merupakan jenis dan jumlah kapal. Jadi PT Transpower ini memiliki 33 kapal tongkang yang berfungsi untuk biasanya pengangkutan batu bara dan lain-lain ya, teman-teman. Dan 38 kapal tunda. Jadi ada yang mungkin belum tahu kapal tunda itu apa. Jadi ini ada kita sertakan fotonya. Nah, fungsi kapal tunda ini adalah sebagai kapal yang digunakan untuk memandu kapal-kapal besar, kapal-kapal tongkang itu untuk bersandar di pelabuhan atau parkir di pelabuhan. Yang terakhir ada 3 kapal crane. Ya, bisa dilihat di gambar ya. Jadi kapalnya itu terdapat crane-crane yang besar-besar, yang tinggi-tinggi. Itu biasanya digunakan untuk memindahkan satu kotak logistik dari satu kapal ke kapal yang lain atau dari pelabuhan ke kapal itu sendiri. Untuk laporan keuangan dari PT Transpower Marine ini itu biasanya dalam bentuk US dollar. Jadi teman-teman jika cross check untuk data-datanya itu harus dikalikan rupiah saat ini. Jadi kita menggunakan kurs rupiah yaitu 15.400. Jadi data-data kita yang sudah kita tampilkan ini itu merupakan data konversi dari US dollar ke rupiah. Jadi sudah dalam bentuk rupiah. Oke, selanjutnya kita bahas untuk harga sahamnya. Kita menggunakan data tahun 2015 hingga 2023 ini, teman-teman. Jadi mulai tahun 2015 hingga 2023 ini cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun ini, teman-teman. Di kuartal 3 ini naik hingga Rp695 per lembar saham. Padahal sejak 2015 kemarin hanya 238. Kenaikan harga sahamnya sebesar 192% untuk dalam jangka waktu sekitaran 9 tahun. Selanjutnya ada kolom aset. Di sini dinyatakan dalam triliun. Kita bisa lihat untuk aset dari tahun 2015 hingga 2023 ini terjadi penurunan. Tapi untuk penurunannya tidak signifikan, teman-teman. Jadi bertahap dari mulai 2015 hingga 2023 ini, dari yang tadinya 2,01 triliun sekarang menjadi hanya 1,74 triliun. Nah, untuk penurunan terendah ini terjadi pada tahun 2021 kemarin. Ya, mungkin ini wajar ya, mengingat di tahun 2021 itu kita terdampak pandemi. Jadi sektor logistik pun menjadi salah satu pihak yang berpengaruh karena ini bukan logistik antar kota saja tapi melainkan antar negara, seperti itu. Selanjutnya untuk kolom liabilitas.
Di sini dari tahun 2015 hingga 2023 kecenderungan turun, teman-teman. Dan penurunan tertajam terjadi pada tahun 2022 kemarin sebesar 285 miliar rupiah. Dan liabilitas tertinggi ada pada tahun 2015 yaitu sebesar 1 triliun. Dan penurunan dari tahun 2015 hingga 2023 kuartal 3 ini yaitu sebesar 66,4%. Berikutnya ada ekuitas. Jadi ekuitas di sini dinyatakan dalam triliun rupiah. Dari tahun 2015 hingga tahun 2023 ini kecenderungan mengalami peningkatan untuk ekuitas atau permodalannya. Dari yang tadinya cuma 900 miliar hingga sekarang di 2023 ini menjadi 1,4 triliun rupiah. Dan kenaikan dari tahun 2015 hingga 2023 ini yaitu sebesar 41,4%. Berikutnya ada laba. Jadi untuk laba perusahaan ini mengalami naik turun, teman-teman. Dari tahun 2015 hingga 2019 itu sebenarnya udah naik, teman-teman, untuk labanya. Akan tetapi anjlok sekali di tahun 2020 dan 2021. Mungkin ya karena terdapat efek pandemi corona ya. Jadi aktivitas-aktivitas logistik kalau keluar negara itu perlu checking yang sangat ketat dan tidak tiap hari beroperasi. Dan akhirnya di tahun 2022 kemarin labanya meningkat sangat signifikan yaitu menjadi 220 miliar rupiah dan di tahun 2023 kuartal 3 ini menyentuh angka 202 miliar rupiah. Kemungkinan jika nanti kita dapat kuartal 4-nya atau sudah genap 1 tahun, kemungkinan laba dari perusahaan ini bisa melebihi dari 2022. Dan kenaikan laba dari tahun 2015 hingga 2023 ini yaitu sebesar 596,5%. Selanjutnya untuk ROE atau Return on Equity di sini dinyatakan dalam persen. Bisa kita lihat dari tahun 2015 hingga 2023 ini mengalami naik turun untuk ROE-nya. Dan penurunan terdalam terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 2,2% dan ROE yang paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 41,2%. Berikut ada return on asset, di sini juga dinyatakan dalam persen. Dari tahun 2015 hingga 2023 kuartal 3 ini juga mengalami naik turun. Penurunan yang terdalam terjadi pada tahun 2016 dan 2020. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 13,3% dan 2023 kuartal 3 ini sebesar 11,5%. Berikut merupakan net profit margin atau NPM. Di sini dinyatakan dalam persen. Bisa kita lihat dari tahun 2015 hingga 2023 ini juga mengalami naik turun. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2019 kemarin sebesar 29,1% dan penurunan tertajam terjadi masih di tahun 2015 yaitu sebesar 3,8%. Dari grafik NPM ini bisa kita lihat dari 2020 hingga 2021 di sini juga terjadi penurunan yang sangat signifikan. Berikut merupakan EPS atau earning per share-nya, di sini dinyatakan dalam rupiah. Dari tahun 2015 hingga tahun 2023 ini juga terjadi kenaikan dan penurunan ya. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2016 untuk IPS-nya sebesar 8,6 rupiah per lembar saham. Jadi untuk IPS yang tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 190,5 rupiah per lembar saham. Berikut merupakan price to book value atau PBV. Dari tahun 2015 hingga 2023 ini PBV-nya lumayan bertumbuh. Karena memang dulu admin suka dengan TPMA ini, salah satunya juga karena PBV-nya yang masih di bawah 1. Jadi kinerjanya lumayan bagus, kan tetapi PBV-nya masih di bawah 1 itu sih. Dari tahun 2015 hingga 2023 ini ya yang tadinya 0,6 sekarang menjadi 1,3 di tahun 2023 ini. Selanjutnya untuk debt to equity ratio atau DER, di sini kecenderungan dari tahun 2015 hingga 2023 ini mengalami penurunan. Nah, ini salah satu faktor yang mendasari admin juga untuk memilih TPMA ini yang menjadi salah satu saham favorit lah
dari admin, karena rasio hutangnya itu semakin tahun semakin mengecil. Nah, kita bisa lihat dalam grafik dari tahun 2015 yang tadinya 102,4 dan sekarang di tahun 2023 ini hanya 24,5% untuk DER-nya. Berikut adalah grafik dari dividen. Di sini dinyatakan dalam rupiah. Dari tahun 2015 hingga tahun 2023 juga naik turun untuk dividen, nominal dividennya maksudnya. Dari tahun 2015 dan 2016 itu tidak membagikan dividen untuk TPMA ini, tapi di tahun 2017 hingga 2023 ini membagikan dividen yang lumayan konsisten, tapi di tahun 2023 ini dividennya lumayan besar ya untuk dari segi nominalnya. Dan untuk dividen yieldnya di sini juga dinyatakan dalam persen. Dari tahun 2015 dan 2016 itu tidak membagikan dividen, berarti dividen yieldnya 0. Dari tahun 2017 hingga 2023 ini mengalami naik turun dan peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun ini. 2023 ini sebesar 12,9% untuk dividen yieldnya. Sekarang kita berandai-andai jika di tahun 2015 kita punya uang 100 juta, kita belikan saham TPMA ini, maka jumlah lembaran saham yang kita punya yaitu sebesar 420.100 lembar saham atau sekitaran 4.201 lot. Dan di tahun ini 2023 ini dengan harga saham yaitu Rp695 per lembar saham, maka uang kita yang tadinya 99.900.000 itu menjadi Rp291.969.500 di tahun ini, teman-teman. Nah, kenaikannya itu sudah hampir 3 kali lipat ya dari modal awal. Dari capital gain saja seperti itu. Selanjutnya kita bahas untuk dividennya. Dari tahun 2015 dan 2016 itu memang tidak membagikan dividen, tapi baru membagikan dividen di tahun 2017 hingga di tahun 2023 ini. Maka total dividen yang kita dapat yaitu sebesar Rp79.861.000. Dan total gainnya tadi sebesar 191 juta tadi, kita tambahkan dengan dividennya yaitu keuntungan kita atau marginnya ada Rp271.830.510 untuk total gain dan dividennya. Dan jika kita jual di tahun ini di 2023 ini, maka uang kita akan menjadi Rp371.830.510. Itu ya, dari modal 100 juta sekarang menjadi 371 juta. Lumayan signifikan lah kenaikannya, 2-3 kali lipat lah. Nah, menurut kalian sendiri, apakah saham Transpower Marine ini worth it untuk dibeli? Atau mungkin kalian yang nonton video ini sudah membelinya dan sudah hold lama untuk TPMA ini? Silakan tulis di kolom komentar.